Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita masih melanjutkan surah Al-Baqarah ayat ke-26 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratin rizqon qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Yang artinya, dan berilah kabar suka kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasannya bagi mereka ada kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberikan kepada mereka buah-buahan dari kebun itu sebagai rezeki, mereka berkata, inilah yang telah direzekikan kepada kami sebelumnya, dan akan diberikan kepada mereka yang serupa dengannya. Dan bagi mereka di dalamnya ada jodoh-jodoh yang suci, dan mereka akan kekal tinggal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-26. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak, melanjutkan pembahasan kita pada episode yang lalu Pak, berkenan dengan Surah Al-Baqarah ayat ke-26 ini Pak. Nah, pada episode yang lalu kita telah membahas berkenan dengan hal lugot daripada surah ayat ini, dan juga sedikit disinggung mengenai kritikan orang-orang yang non-muslim begitu yang menyatakan bahwa surga yang diceritakan di dalam ayat ini adalah kehidupan yang menurut mereka adalah keserakahan begitu ya Pak. Yang mana surga di alam akhirat itu disamakan dengan keadaan di dunia ini begitu Pak. Nah, nanti akan kita jelaskan secara rinci Pak. Insyaallah. Baik Pak. Bagaimana untuk menjawab kritikan tersebut Pak? Nah, dan apakah surga yang mana merupakan alam gaib yang oleh manusia di dunia ini tidak diketahui bagaimana bentuknya, bagaimana keadaannya, dan bagaimana fasilitasnya begitu ya Pak. Nah, adakah Quran secara terperinci mungkin menggambarkan bagaimana surga itu Pak? Mohon dijelaskan. Oke, terima kasih. Jadi yang asal muasalnya masalah ini kan dari ayat tadi, wa basyiril ladzina amanu tadi itu. Kemudian orang-orang yang non-muslim itu karena mereka tidak paham bahwa nilai-nilai yang ada dalam ayat ini adalah nilai-nilai kerohanian. Mereka menyamakannya dengan kehidupan duniawi. Sehingga mereka melemparkan kritikan-kritikan. Nah, apa sih sebenarnya itu gambaran daripada surga itu sendiri menurut Quran juga? Di sini Huzur mengambil dari surah Muhammad ayat 16. Beliau menuliskan bahwa masalul jannah allati wa'ida lil muttaqun fiha anharu min syai'in, bahwa di dalam ayat ini Huzur menjelaskan sorga yang dijanjikan kepada orang-orang muttaqi. Keadaannya itu demikian. Yakni di dalamnya itu sungai-sungai mengalir, airnya tidak pernah rusak. Mengalir juga di dalamnya sungai-sungai susu. Dan airnya tidak pernah akan berubah dan tidak pernah basi. Rasanya tidak pernah berubah. Sungai-sungai arak yang menyebabkan rasa nikmat bagi yang meminumnya. Sungai-sungai madu yang mengalir dengan kualitas benar-benar murni di dalamnya. Tidak ada campuran lilin dan benda-benda lain. Mereka akan mendapatkan semua jenis buah-buahan dan akan mendapatkan ampunan dari Tuhannya. Apa-apa yang dijelaskan di dalam ayat ini, darinya jelas bahwa surga ini bukanlah surga material,
secara duniawi apa yang dikritik oleh orang lain tadi itu. Tapi secara rohani begitu. Secara rohani. Kalau di dunia ini kita tahu bagaimana sungai yang mengalir, toh asalnya juga dari atas gunung misalnya, yang tidak pernah terjamah tangan manusia, itu kan bening, bersih, tapi itu suatu saat akan mengalami kerusakan juga. Artinya ada tercampur dengan ini itu, akhirnya merusak juga. Tapi di sini dikatakan bahwa sungai yang mengalir di sorga itu abadi, tidak pernah berubah rasanya. Begitu juga ada sungai susu tadi katakan, itu pun tidak pernah rusak. Tapi kalau di dunia ini seandainya ada sungai yang airnya mengalir adalah dari susu, mungkin hanya dalam waktu 24 jam sudah basi itu. Berubah. Tapi ini dikatakan dia abadi, tidak pernah ada perubahan rasanya maupun bentuk dan lain-lainnya. Lalu dikatakan juga ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya itu adalah tadi dikatakan syahad itu madu itu. Kalau ada atau di dunia ini yang sungai seperti itu, tentu madu pun akan rusak. Dan dikatakan di sini madu yang mengalir di sungai-sungai surga ini adalah madu yang benar-benar murni. Tidak ada campuran lilin di dalamnya. Kok lilin sih? Kalau kita lihat, coba kita ngambil madu yang dikatakan madu asli murni, diambil dari sarangnya langsung, madu tawon, itu coba ambil. Tentu di dalamnya ada tercampur zat-zat yang mirip dengan lilin, yang istilahnya kalau dalam istilah kimia itu disebutnya apa ya, propolis itu, nah, seperti yang dijual sekarang obat propolis yang asli, itu yang buat menutup lubang-lubang tempat menyimpan madu. Itu dia akan tercampur pula dikit-dikit. Nah kalau di akhirat, di sini dikatakan di surga, sungai madu itu adalah murni tanpa campuran dari lilin apa yang dibawa oleh syahad-syahad atau lebah-lebah yang mengambil dari bunga-bunga, dari sari-sari bunga yang nempel di kakinya kan dikumpulkan itu. Manis itu di alam dunia. Ditutupi dengan lilin untuk menjaga keasliannya. Di akhirat ini yang dijanjikan bagi orang mukmin, sungai-sungai madunya itu katanya sungai madu yang murni tanpa ada lilin dan campuran lain, sehingga dia kekal abadi, tidak ada perubahan rasanya. Tapi kalau madu yang ada di dunia ini kita simpan di atas meja, di cangkir misalnya, ntar datang semut. Nah, dia membawa kekotoran, rusak. Jangankan sampai lama abadi, ini berapa hari sudah akan rusak juga. Nah itu yang dikatakan susu duniawi, kemudian juga madu-madu duniawi, begitu juga air-air di duniawi seperti itu. Jadi kalau kita membaca ayat ini dari surah Muhammad ayat 16 ini, digambarkan bahwa yang dimaksud surga di sini yang tidak seperti apa yang dikritik oleh orang-orang non-muslim tadi itu. Artinya adalah surga di surga nikmat-nikmat keruhanian. Nikmat secara keruhanian. Bukan secara jasmani apa yang kita rasakan di dunia ini. Karena airnya tidak pernah rusak. Susunya tidak pernah basi. Madunya juga tidak akan tercampur dengan hal-hal lain. Murni semuanya. Kehidupan di sana pun demikian pula. Gambaran ini semua merupakan gambaran secara rohani, bukan jasmani sebagaimana dipahami oleh orang-orang non-muslim, sehingga dia mengatakan, kenapa Quran menjanjikan nikmat kepada orang yang beriman kepadanya seperti ini? Duniawi melulu katanya, kesenangan aja di dalamnya itu. Bukan duniawi sebagaimana Anda yang pahami, karena dikatakan dalam ayat ini pada surah Muhammad, gambaran surga yang asli adalah segala-galanya abadi, tidak ada perubahan, tidak ada kerusakan di dalamnya, tidak ada kesamaan sebagaimana yang ada di dunia ini, yang kita rasakan dalam hidup sehari-hari, semuanya mengalami perubahan dan kerusakan. Badan kita yang dulunya segar, muda, sudah tua pun berubah. Yang tadinya tegap, kokoh, lama-lama udah membungkuk dia, mengeriput.
Begitulah keadaan juga alam-alam yang lainnya. Airnya rusak, tercampur dengan hal-hal lain menjadi rusak. Madunya juga kemudian juga lama menjadi rusak. Susunya juga menjadi basi. Itu gambaran di dunia. Jadi apa yang dikritik tadi oleh orang-orang non-muslim yang mengatakan gambarannya kok begini sih, enak banget itu dijanji-janjiin, emang. Jadi hasil apa yang diperoleh di akhirat nanti di surga itu adalah hasil karya, ibadah, perbuatan sesuai yang diperintahkan Allah Ta'ala di dunia ini. Maka tadi dikatakan bahwa orang-orang yang diberi rezeki dari buah-buah, kebun-kebun itu mengatakan, oh dulu saya udah rasakan ini kok datang lagi di sini ya, di akhirat. Ini kepada orang-orang yang beriman. Jadi jelas di sini adalah di dalam gambaran ayat surah Muhammad ayat 16 ini menggambarkan keadaan surgawi yang nilai-nilai secara rohani. Ya. Jadi jawaban daripada kritikan mereka adalah mereka mengkritik bahwasannya surga itu seperti keadaan-keadaan di dunia ini begitu. Dijawab oleh Quran surah Muhammad tadi bahwasannya surga itu bukanlah keadaan jasmani seperti di dunia ini begitu, Pak. Tetapi di mana nikmat-nikmat yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman di surga nanti adalah nikmat-nikmat secara keruhanian gitu ya Pak. Betul. Baik Pak, jazakumullah atas jawaban yang sangat jelas tadi. Beranjak kepada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sebagai tambahan nih, terkait dengan masalah surga Pak. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, begitu ya Pak bunyinya. Lalu apa yang dimaksud dengan sabda beliau ini Pak? Tolong dijelaskan. Ya, jadi terkait dengan masalah kita yang sedang bicarakan masalah surga ini ya, ini Rasulullah SAW bersabda seperti itu bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Apa sih maksudnya? Kok hanya ibu? Bapaknya kemana nggak disebut-sebut. Memang ini kalau dari segi yang gini-gini, Rasulullah itu kaum ibu yang diberikan itu kelebihannya. Di hari-hari kita juga di dunia ini juga menghargai kaum ibu. Ada hari ibu, nggak ada hari bapak. Nah, jadi apa sih maksud Nabi bersabda seperti itu, bahwa sorga ada di bawah telapak kaki ibu? Adalah bahwa kaum ibu karena adalah kehidupan sehari di rumah tangga sebagai tarbiyat, pendidikan kepada anak-anaknya, itu yang paling dekat sehari adalah ibu. Jadi ibu yang solehah, yang memberikan tarbiyat dan contoh kehidupan sehari di rumah tangganya kepada anak-anaknya itu akan diikuti langkah-langkahnya. Jadi kalau ibu sudah menyimpang daripada kudratnya yang sebenarnya, maka bukan sorga yang diikuti. Karena itu artinya di bawah telapak kakinya langkah-langkah si ibu yang soleha itu membawakan kehidupan surgawi. Jadi tarbiyat, pendidikan rumah tangga yang paling dekat dengan anak-anak di rumah itu adalah ibu sehari-hari. Bapaknya mungkin pergi kerja, baik itu di perusahaan atau di kantor ataupun di kebun dan di ladang sebagainya. Tapi ibu secara alaminya adalah tugasnya membimbing, memelihara, mengajak anak-anaknya supaya hidup menjadi anak yang soleh dan soleha. Bila ibu langkahnya baik, contohnya baik bagi anak-anaknya semua, maka itu merupakan satu langkah surga. Jadi Nabi Muhammad SAW mengapa memberikan nilai derajat ini kepada kaum ibu, enggak kepada kaum bapak? Karena ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa risalah Islam ini ke dunia, khususnya kepada orang Mekah waktu itu, kehidupan kaum ibu itu sangat rendah sekali. Tidak ada nilainya kaum ibu di mata kaum laki-laki di Arab waktu itu. Betul-betul sangat rendah. Kedatangan Islam yang melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itu derajat kaum ibu diangkat. Sehingga bila kaum ibu dapat melangkah kakinya dengan benar, diikuti oleh anak-anaknya, maka itu merupakan langkah surga. Jadi secara singkat dikatakan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya langkah tindak tanduk
contoh hidup rumah tangga untuk anak-anak sehari-hari yang paling dekat adalah di bawah bimbingan ibunya. Bawah bimbingan ibu. Jadi seorang wanita yang dapat membawa kehidupan rumah yang surgawi, rumahku, surgaku, ini berada paling besar pada pendidikan contoh kaum ibu yang harus dapat kita tegakkan ini. Nabi memberikan penghargaan contoh seperti itu kepada kaum ibu. Adalah merupakan satu kebanggaan. Karena kaum bapak nggak pernah dikatakan bahwa surga ada di bawah telapak kaum bapak, nggak ada. Tapi kaum ibu, hari-hari juga diperingati ada hari ibu. Kaum bapak nggak punya hari apa. Apakah kemudian merasa iri? Ya boleh saja iri. Tetapi yang paling benar adalah bahwa si bapak juga adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab, termasuk di bawahnya itu adalah membimbing kaum ibu di rumah tangganya, anak-anaknya, pembantunya. Semuanya itu kepala keluarga adalah si bapaknya itu. Jadi lebih kuat lagi tuh tanggung jawab dan lebih berat lagi kaum bapak itu. Jadi ibu-ibu diberikan penghargaan di sini oleh Rasulullah SAW bahwa sorga berada di bawah telapak kaki kalian itu adalah bahwa tanggung jawab memberikan tarbiyat contoh kepada anak turunan keluarga kita masing-masing berada sehari-hari yang paling dekat adalah di bawah bimbingan kaum ibu. Jadi penting sekali di sini kita harus ingat seiring dengan apa yang sedang kita bacakan masalah surga. Bahwa ibu memiliki satu nilai tinggi dalam hal menciptakan surgawi dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari. Di mana proklamator kita Insinyur Soekarno juga mengatakan bahwa kalau ibu-ibu di Indonesia dapat memberikan contoh bagi anak turunan kita, maka insya Allah negara ini akan baik pula. Begitu pula Gus Dur sering menyinggung, memberikan tarbiyat dalam khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, bahwa seandainya kaum ibu dapat memberikan contoh yang baik dalam langkah kehidupan bagi anak-anaknya, maka semuanya akan beres. Kadang karena ibunya juga solehah, bapaknya yang setengah-setengah nggak baik, itu bisa diperbaiki oleh ibu, disetir. Tapi kalau sudah ibunya mulai melihatnya berubah langkah, nggak lurus, mau ke kanan, ke kiri gitu misalnya, dengan cara, Pak, harus cukup dong ini segala macam. Apa caranya? Ya beginilah begitu. Nah ini jadi rusak. Jadi antara harta, kemudian wanita, kemudian dan tahta, kedudukan, ini tiga hal yang berkaitan satu sama lain. Nah bagaimana supaya dalam rumah tangga ini dalam tercipta suatu kehidupan yang harmonis, yang dikatakan adalah samawa, sakinah mawadah warahmah. Ini kan harus dicipta. Itu berada peranan penting sekali di bawah langkah kaum ibu. Kan itu Nabi secara simpel mengatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mudah-mudahan ini benar-benar dapat kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Baik Pak, jadi penjelasan daripada hadis tersebut adalah bahwasannya surga terletak di bawah telapak kaki ibu itu adalah bahwasannya ibu memiliki derajat yang tinggi berkaitan dengan tarbiyat anak-anak mereka, begitu ya Pak? Betul. Jadi selama ini kita menafsirkan bahwasannya surga itu di bawah telapak kaki ibu, jadi anak itu harus berbakti kepada ibu, tapi itu benar juga begitu ya Pak? Betul juga. Betul juga. Jadi kalau misalnya anak tidak berbakti kepada ibu akan masuk neraka, tidak mendapatkan surga yang di bawah telapak kaki ibu itu. Tapi makna yang benar-benar yang sebenarnya adalah bahwasannya anak itu, tarbiyat anak itu tergantung pada ibunya, begitu Pak ya? Tergantung pada langkah daripada ibunya, akdamil ummahat gitu Pak. Yeah. Tergantung kepada langkah-langkah daripada ibu-ibu mereka itu, begitu ya Pak. Baik Pak, mungkin sebagai pertanyaan terakhir pada episode kali ini, tadi disinggung berkenaan dengan kehidupan di surga itu adalah kehidupan rohani, begitu. Apakah di surga juga kita tubuh yang kita bawa ke surga itu tubuh rohani atau bagaimana Pak? Tolong dijelaskan sedikit dengan Iya. Dari apa yang kita bicarakan pada saat ini, digambarkan perihal kehidupan surgawi nanti itu bagi orang mukmin yang beramal soleh,
Itu kalau kita katakan tubuh kita ini yang sekarang seperti ini kita bicara ya, jasmani di dunia ini, nanti juga ini juga yang akan hadir di akhirat, tentu tidak. Tubuh kita ini kan nanti begitu orang berpisah antara ruh dengan jasmaninya itu sudah selesai. Yang di dunia tinggal di dunia ini, masuk kita, tubuh kita asalnya dari tanah ya kembali ke tanah lagi. Yang abadi itu adalah rohaninya, amal ibadahnya sesuai apa yang Allah anjurkan, sesuai apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, itulah yang akan menjadi kehidupan surgawi di akhirat nanti. Karena itu orang-orang yang tidak beruntung, yang di dunia ini tidak mengamalkan apa yang diperintahkan menurut agama, contohnya orang muslim ini, adalah mereka yang tidak beruntung, mereka dilebur dulu itu. Jasadnya dikubur emang sudah, tapi rohaninya nanti diperbaiki dulu. Kayak ibaratnya mau masuk bengkel dulu. Ada yang lama, karena mungkin peot-peotnya sampai begitu rusak. Ada juga yang agak ringan, dipoles-poles saja baik lagi. Jadi bagaimana kadarnya, itu semua mengalami perbaikan-perbaikan. Akhirnya kembali semua kepada yang terakhir adalah nikmat-nikmat surgawi. Tapi bagi orang yang dari alam dunia ini adalah mereka memiliki amal-amal ibadah yang baik, itu nanti mereka otomatis di sana tanpa harus susah payah, mereka menikmati semua nilai-nilai seperti digambarkan pada ayat tadi itu, bahwa ketika mereka diberikan semua nikmat-nikmat buah-buahan surgawi itu, mereka mengatakan, oh ini yang dulu saya pernah dapatkan, kami terima sebagai rezeki. Nah, itu mereka kenal semuanya. Tapi orang yang tidak pernah mengamalkan apa yang dianjurkan dalam ajaran Quran Karim, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dilarang harus ditinggalkan, mereka langgar, mereka itu mengalami suatu hal yang merugikan. Dan lamanya atau sebentarnya adalah sesuai kadar masing-masing untuk diperbaiki. Masuk bengkel dulu, diluruskan, diservis dulu. Ada yang servisnya diganti, spare part lebih mahal, lebih penting. Ada pula yang hanya sekedar ini kan pentilnya doang diganti supaya bannya bagus lagi. Kayak gitulah kira-kira di ini. Jadi ini kehidupan di akhir nanti, apakah jasmani kita ke sana? Tidak. Tapi secara rohani. Secara rohani. Karena itu alam rohani yang nantinya mirip seperti apa yang kita rasakan di dunia ini, apa yang kita dapatkan. Karena emang semua apa yang kita nanti nikmati di akhirat itu, di surga itu adalah amal-amal, hasil amal-amal selama kita hidup secara jasmani di sini. Di dunia ini. Ya, karena itu beruntung dan berbahagia bagi setiap orang yang telah beriman, tapi juga mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah, dan mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah, dan meninggalkan apa yang juga dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Baik Pak, jazakumullah Pak atas penjelasannya yang sangat gamblang ini Pak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik ya Pak untuk bisa mengamalkan perintah-perintah. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan yang sangat menyentuh hati mungkin ya bagi kita semua, dan khususnya bagi saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.